Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, Om Swastiastu, salam budaya. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk bertatap muka di tempat yang sama, yaitu channel Jawa Buana. Saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemirsa yang dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk melihat tayangan video sejarah yang akan kami suguhkan. Jangan lupa pula dukung channel ini dengan cara subscribe dan share, supaya channel ini terus hidup dan konsisten memberikan informasi tentang sejarah kabupaten yang ada di seluruh Indonesia. Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat memiliki 11 kecamatan dan 169 desa. Batas wilayah Kabupaten Melawi, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sintang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kota Waringin Timur, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sintang, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ketapang. Untuk melihat sejarah lengkap Kabupaten Melawi, mari saksikan video berikut ini sampai tuntas. Kabupaten Melawi dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sejarah nama Melawi: dahulu daerah ini dikenal sebagai Melawe, Lawai, Melahoi, dan Pinoy. Dalam kontrak tahun 1756, Sultan Tamjidullah I dari Banjarmasin mendaftarkan Melawi dalam wilayah pengaruh Kesultanan Banjarmasin. Pada tanggal 1 Januari tahun 1817, Raja Bandar Sultan Sulaiman menyerahkan Sintang dan Melawi kepada Hindia Belanda. Pada tanggal 4 Mei 1826, Sultan Adam dari Banjarmasin menyerahkan Melawi kepada Hindia Belanda. Kabupaten Melawi diresmikan pada tanggal 18 Desember tahun 2003. Sejarah perjuangan rakyat Melawi telah terjadi melalui proses waktu yang panjang dengan segala pengorbanan yang tidak sedikit, baik harta benda maupun jiwa yang dipertaruhkan dalam mempertahankan setiap jengkal tanah dari genggaman kaum penjajah. Sejarah Melawi dimulai dari prasejarah zaman Hindu, di mana terdapat peninggalan sejarah berupa patung Siwa yang terdapat di Temiang, Ampakan, Nganga, Pari, batu sampai di dalam sungai Sekayang, batu pahat di sungai Tekaret, Nganga Maham di Kabupaten Sanggau, Linggayoni, batu Kundur, dan Linggayoni, batu Dara Moning, dan Bujang Monang di Serawai. Masuknya agama Islam di daerah Melawi tidak dapat dipisahkan dari kerajaan Sintang. Masuknya penjajah Belanda di kerajaan Sintang mengakibatkan daerah Melawi bergolak yang menimbulkan pemberontakan di mana-mana. Salah satu sejarah perjuangan kelaskaran merah putih untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan bangsa Republik Indonesia dari cengkraman kaum penjajah. Mereka berjuang menggarma baktikan darah, jiwa, dan segalanya untuk negara dan bangsa yang mereka cintai. Kontrak 1756, Sultan Tamjidullah I dari Banjarmasin dengan VOC Belanda mendaftarkan Melawai alias Melawi dalam wilayah pengaruh Kesultanan Banjarmasin. Tanggal 1 Januari 1817, Raja Banjar Sultan Sulaiman menyerahkan Sintang dan Melawi, disebut dengan nama Lawai, kepada Hindia Belanda. Tanggal 4 Mei 1826, Sultan Adam dari Banjarmasin menyerahkan Lawai alias Melawi kepada Hindia Belanda. Kabupaten Melawi juga terdapat peninggalan sejarah
sejarah, perjuangan para tokoh masyarakat juga berperan di dalam perjuangan memperebut kemerdekaan dari tangan penjajah Belanda maupun penjajahan Jepang. Dikatakan bahwa di Melawi banyak terdapat pertumpahan darah akibat peperangan melawan penjajahan. Hal ini terbukti dengan adanya benteng bekas pertahanan pemerintahan Belanda di pantai Sungai Pinang, tepatnya desa Tanjung Niaga. Dalam memperebutkan kemerdekaan di Melawi, terjadi peperangan antara pejuang di Melawi dibantu juga oleh pejuang lain dari daerah tetangga seperti Sintang, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Melawi berlari dari sejarah. Tempat ini pernah menjadi rumah penjara bagi pahlawan nasional Raden Tumenggung. Banyak peninggalan sejarah, tapi sangat disayangkan dengan banyaknya peninggalan bersejarah hingga tempat-tempat yang seharusnya menjadi ikon penting sebagai pengingat perjuangan tokoh-tokoh sejarah pada masa lampau. Kini sangat disayangkan banyak yang terbengkalai. Salah satu tempat yang sangat bernilai penting yaitu Tangsi Belanda. Tempat ini pernah menjadi rumah penjara bagi pahlawan nasional yaitu Raden Tumenggung Setia Pahlawan tahun 1771 sampai tahun 1875. Raden Tumenggung Setia Pahlawan, beliau adalah salah satu pahlawan lokal dari Melawi yang melakukan pemberontakan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1868 sampai tahun 1875. Untuk meredam pemberontakannya tersebut, pemerintah kolonial Hindia Belanda melakukan agresi militer kepada pemberontakan yang dipimpin oleh Raden Tumenggung Setia Pahlawan dengan mendirikan Tangsi Militer, Tangsi Belanda di Nanga Pinang. Beliau ditangkap kemudian ditahan di penjara Saka II atau yang sekarang disebut dengan Tangsi Belanda. Gelar pahlawan nasional Raden Tumenggung Setia Pahlawan tersebut berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 114 garing TK tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999. Pada masa mempertahankan kemerdekaan dan setelah kemerdekaan, Tangsi Belanda berhasil direbut oleh tentara Republik Indonesia dan menjadi markas bagi TNI pada masa Kodam 6 garing Mula Warman di bawah Kurim 121 garing ABW Alam Bana Wanawai yang berkedudukan di Sintang. Menurut keterangan mantan tentara, sampai sekarang masih tinggal di sebuah barak di Tangsi Belanda. Kepemilikan dan pengelolaan oleh Korim 121 garing ABW sampai pertengahan tahun 1990-an. Kemudian kepemilikan dan pengelolaan selanjutnya diserahkan kepada Koramil Nanga Pinang. Pada masa pengelolaan oleh Koramil Nanga Pinang ini, bangunan Tangsi Belanda banyak dimanfaatkan sebagai kantor, rumah penjara, rumah dinas perwira, hingga rumah dinas prajurit. Sejarah Kabupaten Melawi sudah mulai terungkap setelah tim dari arkeolog pusat melakukan penelitian terhadap benda-benda bersejarah yang ditemukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Disparpora Melawi sejak beberapa waktu lalu. Bang tim arkeolog yang ikut melakukan penelitian di Melawi mengungkapkan, jika dilihat dari temuan benda-benda bersejarah dan sisa bangunan kerajaan, ada dugaan Kabupaten Melawi pada zaman dulu terpecah menjadi dua, yakni sebagai wilayah Sungai Melawi ikut dalam Kerajaan Sintang, sementara jalur Sungai Pinang ikut dalam Kerajaan Kota Waringin. Ada dugaan pula bahwa Melawi dulunya menjadi rebutan dua kerajaan, yakni Kerajaan Sintang dan Kerajaan Kota Waringin Kalteng. Hal itu dapat diketahui dari adanya benang pukar yang didapat oleh
oleh Bispaspora di Nangasokan. Bengang pukat ini semacam bukti perjanjian damai antara kerajaan Sintang dan kerajaan Kota Waringin. Dia mengungkapkan pada zaman itu kerajaan di dua wilayah tersebut merupakan wilayah kerajaan Hindu. Hal ini diperkuat dengan benda-benda temuan yang diteliti oleh tim arkeolog. Banyak menggunakan simbol-simbol agama Hindu seperti temuan batu yoni dan batu lingga. Batu ini merupakan batu pasangan yang biasanya dipergunakan sebagai wadah atau tempat untuk bersuci oleh umat Hindu. Jadi pada saat itu Islam belum masuk jelasnya. Bambang mengungkapkan jika dirunut dari sejarah berdirinya Indonesia yang bermula dari Kutai, maka kerajaan di Pulau Kalimantan lebih tua daripada kerajaan di Pulau Jawa. Pertempuran sengit Laskar Merah Putih melawan Belanda di Kota Juang. Ini kisahnya. Masyarakat Kabupaten Melawi pada masa penjajahan Belanda juga ikut angkat senjata dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Salah satu sejarah itu dikenal di masyarakat dengan sebutan semangat perjuangan kemerdekaan Laskar Merah Putih. Desa Tanjung Lai, Kecamatan Nangapino, menjadi lokasi yang dipilih para Laskar Merah Putih menjadi pusat markas perjuangan dalam melakukan strategi perang melawan para tentara Kanil yang berada di daerah Tanjung. Pertempuran sengit itu terjadi pada tanggal 10 November 1946 yang mengakibatkan sejumlah pahlawan dari Laskar Merah Putih gugur di medan pertempuran. Bukti-bukti tangsi militer milik Belanda, tuguris, dan penemuan mortir-mortir menjadi saksi sejarah yang masih bisa dijumpai di kota Nangapino. Tokoh masyarakat Sumatera Barat di Kabupaten Melawi, Faisal, menceritakan bahwa peranan Laskar Merah Putih kala itu sangatlah besar. Di bawah komando Baginda Jalaluddin sebagai komandan juang Laskar Merah Putih, para pejuang tidak pernah mengenal lelah dalam merebut kemerdekaan. Sayangnya, nama Baginda Jalaluddin Khatim seperti terlupakan saat ini, padahal beliau merupakan komandan Laskar Merah Putih. Baginda Jalaluddin dikenal sebagai pucuk pimpinan organisasi pejuang Laskar Merah Putih yang diangkat oleh laskar-laskar pejuang pada waktu itu secara aklamasi melalui rapat yang dihadiri oleh tokoh-tokoh pejuang antara lain A.D.M. Johan, B. Jalaluddin, B.M. Aris, M. Ngawawi, Usman Ando, dan lainnya. Pemirsa, informasi tadi tentang sejarah Kabupaten Melawi mengakhiri perjumpaan kita malam ini. Saya pemilik channel Jawa Buana ingin menyampaikan ucapan maaf apabila terdapat kekurangan selama membawa acara ini mulai dari awal sampai akhir. Sampai berjumpa kembali dalam sejarah kabupaten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.